Jordi Amat dicoret dari Timnas Indonesia jelang TC digelar. Jordi Amat dicoret dari skuad Timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan menatap putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam karena mengalami cedera. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Berdasarkan keterangan Nova Arianto, Jordi Amat harus menjalani pemulihan cedera. Maka dari itu Jordi Amat tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebelumnya, Jordi Amat mendapat cedera saat membela Johor Darul Ta'zim laga kedua Grup I Liga Champions Asia kontra BG Pathum United Football Club di BG Stadium, Thailand. Saat disinggung siapa pengganti Jordi Amat, Nova Arianto belum bisa memberikan pernyataan. Sementara itu, TC Timnas Indonesia menatap laga kontra Brunei Darussalam mulai digelar di Jakarta pada 9 Oktober mendatang. Duel antara Timnas Indonesia melawan Brunei akan tersaji dalam 2 kali pertemuan. Leg pertama, Timnas Indonesia lebih dulu berstatus sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia menjamu Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Kemudian pada pertandingan keduanya, Timnas Indonesia menantang Brunei Darussalam di Sultan Hasan Al Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan. Jika sukses mengatasi Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan berhak lanjut ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menghuni Grup F. Di Grup F, Timnas Indonesia berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. PSM Makassar dengan berat hati tak lepas Yance Sayuri ke Timnas Indonesia, ini alasannya. PSM Makassar dengan berat hati tidak melepas Yance Sayuri ke Timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi 2 pertandingan itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 25 pemain. Dari 25 pemain itu ada 1 pemain PSM Makassar, Yance Sayuri. Akan tetapi Yance Sayuri nampaknya tidak bisa memberikan jasanya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul, menyampaikan rasa bangga bahwa pemain PSM Makassar dipanggil Timnas Indonesia. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PSM tidak bisa melepas Yance Sayuri karena pemulihan cedera. Pria yang akrab disapa Sule itu menjelaskan bahwa manajemen tim sudah bersurat ke Timnas Indonesia soal tidak melepas Yance. Pihaknya terbuka untuk dokter Timnas Indonesia berkomunikasi dengan dokter tim PSM Makassar terkait kondisi cedera Yance Sayuri. Yance Sayuri memang absen saat PSM menghadapi PSIS pada pekan ke-14 Liga 1. Persib resmi lepas 3 pemainnya ke Timnas Indonesia. Persib Bandung resmi mengumumkan pemanggilan 3 pemainnya ke Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, para pemain tersebut mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia yang bakal melawan Brunei Darussalam. Ini merupakan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama. Tercatat ada 25 pemain yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. 3 diantaranya, yakni dari Persib Bandung. Mereka adalah Mark Klok, Rachmat Irianto, dan Edo Febriansah. Persib sendiri telah mengumumkan pemanggilan ketiga pemain di atas melalui website resminya. Ketiga pemain tersebut lalu dijadwalkan bisa mulai bergabung dengan Timnas Indonesia pada tanggal 9 Oktober mendatang. Erick Thohir pastikan laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam bermain di SUGBK. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.
Seperti diketahui, timnas Indonesia direncanakan bakal menghadapi Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Sintayong ini dijadwalkan bakal menjamu Brunei Darussalam terlebih dahulu. Laga ini awalnya direncanakan bakal berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Akan tetapi belakangan ini venue untuk pertandingan ini bakal dipindahkan. Kabar ini datang akibat kabut asap yang tengah menyelimuti wilayah Sumatera Selatan. Kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Sumsel, sehingga kondisi udara di Palembang pun memburuk. Situasi ini pun membuat PSSI mengambil langkah cepat dan dipastikan timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam di SUGBK. Erick Thohir mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya memang sebelumnya telah memutuskan untuk pertandingan tersebut berlangsung di Sumsel. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa PSSI tak ada pilihan lain. Apalagi setelah melihat situasi kabut asap yang masih menyelimuti Palembang. Melihat situasi ini, Erick Thohir mengaku PSSI telah memutuskan pertandingan antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam kembali ke SUGBK. Sebab sejak awal skuad, Garuda memang direncanakan main di SUGBK. Tetapi akhirnya diputuskan ke Palembang karena PSSI ingin timnas Indonesia bisa dinikmati semua penggemar tanah air. Dengan harapan warga Sumsel bisa mendukung dan menonton langsung timnas Indonesia di stadion. Dengan keputusan ini, Erick Thohir pun meminta maaf kepada warga Sumatera Selatan karena belum bisa mendukung langsung timnas Indonesia. Sebab keputusan ini diambil oleh PSSI karena cuaca di Palembang tidak mendukung. Sekedar informasi, timnas Indonesia apabila berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dalam putaran ini, mereka berhak melaju ke putaran kedua. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua ini, siapapun yang lolos nantinya bakal bergabung dalam grup F.